Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah asisten dari admin Ana Abrori Channel yang akan memandu dan mendampingi saudara-saudaraku sekalian. Para calon haji dan hajah, calon petugas penyelenggara ibadah haji Indonesia yang akan mengikuti seleksi ujian CAT pada tanggal 21 Desember tahun 2023 nanti di tingkat kabupaten, kota, dan tanggal 28 Desember tahun 2023 di tingkat provinsi. Semoga diberikan kemudahan dan kelancaran dalam mengikuti alur pendaftaran, melengkapi berkas, mempersiapkan diri mengikuti tes. Semoga apa yang diniatkan dan semua yang diikuti ini menjadi bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Untuk itu saudaraku sekalian, di dalam video ini kita akan membahas seputar soal-soal latihan dalam seleksi penerimaan petugas penyelenggara ibadah haji, sesuai keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Nomor 350 Tahun 2023, yang diterbitkan pada tanggal 6 November tahun 2023 kemarin, mengenai pedoman rekrutmen petugas penyelenggara ibadah haji dan pendukung petugas penyelenggara ibadah haji. Untuk mengambil barokah belajar kita di video ini, mari terlebih dahulu kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. 3. Moderasi beragama. Soal bagian pertama. Soal pilihan ganda untuk petugas penyelenggara ibadah haji. Cerita. Pada tahun 2024, petugas penyelenggara ibadah haji dari Indonesia dihadapkan pada tantangan besar dalam mengelola jamaah haji yang datang. Salah satu hal yang menjadi perhatian utama dalam penyelenggaraan haji adalah moderasi beragama. Petugas haji perlu memahami pentingnya moderasi beragama dan bagaimana hal tersebut dapat memengaruhi pelaksanaan ibadah haji. Berikut adalah 10 soal pilihan ganda beserta jawaban dan pembahasannya yang dirancang untuk menguji kemampuan petugas penyelenggara ibadah haji Indonesia tahun 2024 dalam hal moderasi beragama. 1. Apa yang dimaksud dengan moderasi beragama? A. Pengabdian yang berlebihan terhadap agama. B. Keterbukaan dalam memahami dan menjalankan ajaran agama. C. Fanatisme dalam mempertahankan keyakinan agama. D. Kebenaran mutlak dalam menjalankan ajaran agama. Jawaban, B. Keterbukaan dalam memahami dan menjalankan ajaran agama. Pembahasan, moderasi beragama mengacu pada sikap keterbukaan dalam memahami dan menjalankan ajaran agama secara seimbang dan tidak ekstrim. 2. Mengapa moderasi beragama penting dalam penyelenggaraan ibadah haji? A. Untuk mencegah terjadinya konflik antar jamaah haji. B. Agar ibadah haji dapat berjalan dengan lancar dan damai. C. Sebagai upaya mempromosikan toleransi antar umat beragama. D. Semua jawaban di atas benar. Jawaban, D. Semua jawaban di atas benar. Pembahasan, moderasi beragama penting dalam penyelenggaraan haji karena dapat mencegah konflik, memastikan ibadah berjalan dengan lancar, damai, dan juga mempromosikan toleransi antar umat beragama. 3. Bagaimana petugas haji dapat mempromosikan moderasi beragama di antara jamaah haji? A. Dengan memberlakukan aturan ketat terkait pelaksanaan ibadah haji. B. Melakukan pendekatan persuasif dan edukatif kepada jamaah haji. C. Mengintimidasi jamaah haji yang dianggap ekstrim dalam menjalankan ibadah. D. Tidak perlu melakukan upaya apapun. Jawaban, B. Melakukan pendekatan persuasif dan edukatif kepada jamaah haji. Pembahasan, pendekatan persuasif dan edukatif akan lebih efektif dalam mempromosikan moderasi beragama daripada memberlakukan aturan ketat atau melakukan intimidasi. 4. Bagaimana moderasi beragama berkaitan dengan keselamatan jamaah haji? A. Tidak ada kaitan. B. Moderasi beragama dapat menjamin keselamatan jamaah haji. C. Ekstremisme agama dapat mengancam keselamatan jamaah haji. D. Jawaban B dan C benar. Jawaban, D. Jawaban B dan C benar. Pembahasan, moderasi beragama dapat menjamin keselamatan jamaah haji dengan mencegah adanya ekstremisme agama yang dapat mengancam keselamatan. 5. Bagaimana cara untuk mengukur tingkat moderasi beragama di kalangan jamaah haji? A. Melakukan survei pendapat.
B. Memeriksa seberapa banyak jamaah yang menjalankan ibadah. C. Mengamati sikap dan perilaku jamaah dalam menjalankan ibadah. D. Semua jawaban benar. Jawaban C. Mengamati sikap dan perilaku jamaah dalam menjalankan ibadah. Pembahasan, mengamati sikap dan perilaku jamaah dalam menjalankan ibadah akan memberikan gambaran tentang tingkat moderasi beragama di kalangan jamaah haji. 6. Apa dampak dari kurangnya moderasi beragama dalam penyelenggaraan ibadah haji? A. Meningkatnya konflik antar jamaah haji. B. Gangguan dalam pelaksanaan ibadah haji. C. Ancaman terhadap keselamatan jamaah haji. D. Semua jawaban benar. Jawaban D. Semua jawaban benar. Pembahasan, kurangnya moderasi beragama dapat menyebabkan konflik, gangguan dalam pelaksanaan ibadah, serta mengancam keselamatan jamaah haji. 7. Apa peran petugas penyelenggara ibadah haji dalam mempromosikan moderasi beragama? A. Memberlakukan aturan ketat terkait ajaran agama. B. Melakukan pendekatan persuasif dan edukatif kepada jamaah haji. C. Mengintimidasi jamaah haji yang dianggap ekstrim dalam menjalankan ibadah. D. Tidak perlu melakukan upaya apapun. Jawaban B. Melakukan pendekatan persuasif dan edukatif kepada jamaah haji. Pembahasan, petugas haji memiliki peran penting dalam mempromosikan moderasi beragama melalui pendekatan persuasif dan edukatif kepada jamaah haji. 8. Bagaimana petugas haji dapat mengelola perbedaan pandangan dan praktik keagamaan di antara jamaah haji? A. Dengan memaksa semua jamaah untuk mematuhi satu pandangan dan praktik keagamaan. B. Membentuk kelompok-kelompok sesuai dengan pandangan dan praktik keagamaan masing-masing. C. Mendorong dialog dan toleransi antar jamaah haji. D. Semua jawaban benar. Jawaban C. Mendorong dialog dan toleransi antar jamaah haji. Pembahasan, mendorong dialog dan toleransi antar jamaah haji merupakan cara yang baik dalam mengelola perbedaan pandangan dan praktik keagamaan di antara jamaah haji. 9. Bagaimana moderasi beragama dapat memengaruhi persepsi masyarakat internasional terhadap jamaah haji Indonesia? A. Tidak ada pengaruh. B. Moderasi beragama dapat meningkatkan citra positif jamaah haji Indonesia. C. Ekstremisme agama dapat membuat negatif citra jamaah haji Indonesia. D. Jawaban B dan C benar. Jawaban D. Jawaban B dan C benar. Pembahasan, moderasi beragama dapat meningkatkan citra positif jamaah haji Indonesia sementara ekstremisme agama dapat membuat negatif citra jamaah haji Indonesia. 10. Apa upaya yang dapat dilakukan petugas haji untuk mempromosikan moderasi beragama setelah kembali dari ibadah haji? A. Melakukan upaya sosialisasi moderasi beragama kepada masyarakat. B. Mendorong jamaah haji untuk terus mengamalkan ajaran agama dengan moderasi. C. Menyebarkan pesan-pesan moderasi beragama melalui media sosial. D. Semua jawaban benar. Jawaban D. Semua jawaban benar. Pembahasan, petugas haji dapat mempromosikan moderasi beragama setelah kembali dari ibadah haji melalui berbagai upaya sosialisasi, dukungan kepada jamaah haji, dan juga melalui media sosial. Soal bagian kedua. Sebagai petugas penyelenggara ibadah haji Indonesia tahun 2024, memiliki pemahaman yang mendalam tentang moderasi beragama merupakan suatu hal yang sangat penting. Moderasi beragama memegang peranan besar dalam menjaga kedamaian dan persatuan umat, terutama dalam konteks ibadah haji yang merupakan salah satu pilar penting dalam ajaran agama Islam. Oleh karena itu, tes yang menguji kemampuan petugas haji dalam hal moderasi beragama sangatlah penting. Berikut adalah 10 soal pilihan ganda berserta jawaban dan pembahasannya yang dapat digunakan untuk menguji kemampuan petugas penyelenggara ibadah haji Indonesia tahun 2024. 1. Apa yang dimaksud dengan moderasi beragama? A. Ekstremisme dalam beragama. B. Tindakan mengikuti ajaran agama secara kaku. C. Pemahaman dan praktik agama yang seimbang. D.
Fanatisme dalam beragama. Jawaban, C. Pembahasan, moderasi beragama mengacu pada pemahaman dan praktik agama yang seimbang, tidak ekstrim atau fanatik, namun tetap berpegang teguh pada ajaran agama. 2. Mengapa moderasi beragama penting dalam konteks ibadah haji? A. Karena menjaga keutuhan ajaran agama. B. Karena mencegah terjadinya konflik antar umat beragama. C. Karena mencerminkan sikap yang damai dan toleran. D. Semua jawaban di atas benar. Jawaban, D. Pembahasan, moderasi beragama penting dalam ibadah haji karena menjaga keutuhan ajaran agama, mencegah konflik antar umat beragama, serta mencerminkan sikap yang damai dan toleran. 3. Bagaimana hubungan antara moderasi beragama dan tugas petugas haji? A. Petugas haji tidak perlu memahami moderasi beragama. B. Petugas haji membutuhkan pemahaman moderasi beragama untuk memberikan pelayanan yang baik kepada jamaah. C. Moderasi beragama tidak relevan dengan tugas petugas haji. D. Petugas haji hanya perlu fokus pada aspek logistik ibadah haji. Jawaban, B. Pembahasan, petugas haji membutuhkan pemahaman moderasi beragama untuk memberikan pelayanan yang baik kepada jamaah, serta menjaga ketentraman dan kedamaian selama ibadah haji berlangsung. 4. Apa tindakan yang dapat dilakukan petugas haji untuk mempromosikan moderasi beragama di tengah jamaah haji? A. Memberikan ceramah yang mendukung moderasi beragama. B. Memantau dan mengontrol kegiatan keagamaan jamaah. C. Memberikan sanksi kepada jamaah yang dianggap ekstrim dalam beragama. D. Semua jawaban di atas benar. Jawaban, A. Pembahasan, petugas haji dapat mempromosikan moderasi beragama dengan memberikan ceramah yang mendukung moderasi beragama dan memberikan pemahaman yang benar kepada jamaah. 5. Bagaimana petugas haji dapat mengelola konflik yang timbul akibat perbedaan pemahaman agama di antara jamaah? A. Memisahkan jamaah berdasarkan pemahaman agama masing-masing. B. Membentuk kelompok diskusi untuk membahas perbedaan pemahaman agama. C. Mengabaikan konflik yang timbul. D. Menegakkan satu pandangan agama yang benar kepada jamaah. Jawaban, B. Pembahasan, petugas haji dapat mengelola konflik yang timbul dengan membentuk kelompok diskusi untuk membahas perbedaan pemahaman agama, sehingga mencari titik temu yang dapat diterima semua pihak. 6. Apa yang perlu dilakukan petugas haji dalam menangani jamaah yang cenderung ekstrim dalam beragama? A. Memberikan sanksi kepada jamaah tersebut. B. Memberikan pemahaman agama yang benar. C. Memisahkan jamaah ekstrim dari jamaah lain. D. Menghormati pilihan agama jamaah tersebut. Jawaban, B. Pembahasan, petugas haji perlu memberikan pemahaman agama yang benar kepada jamaah yang cenderung ekstrim dalam beragama, sehingga mereka dapat memahami moderasi beragama. 7. Bagaimana pentingnya moderasi beragama dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama ibadah haji? A. Moderasi beragama tidak berpengaruh pada keamanan dan ketertiban. B. Moderasi beragama dapat membantu mencegah terjadinya konflik antar jamaah. C. Keamanan dan ketertiban hanya dibutuhkan dalam aspek fisik, bukan agama. D. Semua jawaban di atas salah. Jawaban, B. Pembahasan, moderasi beragama dapat membantu mencegah terjadinya konflik antar jamaah, sehingga menjaga keamanan dan ketertiban selama ibadah haji. 8. Bagaimana petugas haji dapat membantu jamaah memahami moderasi beragama? A. Dengan memberikan sanksi kepada jamaah yang tidak memahami moderasi beragama. B. Dengan memberikan pemahaman agama yang benar melalui ceramah dan pengajaran. C. Dengan membatasi kegiatan keagamaan jamaah. D. Dengan memisahkan jamaah yang tidak moderat dari yang lain. Jawaban, B. Pembahasan, petugas haji dapat membantu jamaah memahami moderasi beragama dengan memberikan pemahaman agama yang benar melalui ceramah dan pengajaran. 9. Bagaimana pentingnya kerjasama antar petugas haji dalam mempromosikan moderasi beragama? A. Tidak penting, karena moderasi beragama adalah urusan personal.
B. Sangat penting, karena melalui kerjasama akan lebih mudah menyampaikan pesan moderasi beragama kepada jamaah. C. Tidak diperlukan, karena tugas petugas haji hanya terkait dengan logistik dan administrasi. D. Semua jawaban di atas salah. Jawaban B. Pembahasan, sangat penting untuk petugas haji bekerja sama dalam mempromosikan moderasi beragama, karena melalui kerjasama akan lebih mudah menyampaikan pesan moderasi beragama kepada jamaah. 10. Apa yang dapat dilakukan petugas haji untuk memastikan moderasi beragama terjaga selama ibadah haji berlangsung? A. Memantau aktivitas keagamaan jamaah secara ketat. B. Mencegah jamaah melakukan kegiatan keagamaan yang dianggap ekstrim. C. Memberikan ruang bagi jamaah untuk beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. D. Semua jawaban di atas benar. Jawaban D. Pembahasan, petugas haji dapat memastikan moderasi beragama terjaga dengan memantau aktivitas keagamaan jamaah secara ketat, mencegah jamaah melakukan kegiatan keagamaan yang dianggap ekstrim, serta memberikan ruang bagi jamaah untuk beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Baiklah saudara-saudaraku semua, kita cukupkan sampai di sini dulu belajar kita. Insya Allah, kita akan lanjutkan di video berikutnya. Semoga dapat menambah wawasan dan hasanah keilmuan kita dalam rangka mempersiapkan diri, mengemban tugas mulia sebagai petugas penyelenggara ibadah haji Indonesia. Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Terima kasih yang sudah hadir dan menyimak dari awal sampai akhir video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.